wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarinovia Ranti. Dalam video kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting dan menarik dalam dunia hukum, yaitu sistem hukum di dunia atau yang biasa disebut legal families. Pembahasan ini akan memberi kita gambaran tentang bagaimana hukum diatur dan diterapkan di berbagai belahan dunia, serta apa saja keunikannya. Apa itu sistem hukum? Sistem hukum adalah rangkaian elemen yang saling berkaitan dengan tujuan utama menciptakan ketertiban, keadilan, dan keseimbangan dalam masyarakat. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda yang biasanya berkembang sesuai dengan sejarah, budaya, dan ideologi mereka. Secara umum, di dunia ini terdapat beberapa sistem hukum utama, antara lain 1. Civil Law System atau sistem hukum Eropa kontinental. 2. Common Law System atau sistem hukum Anglo-Saxon. 3. Sistem hukum sosialis yang berkembang di negara-negara komunis. Yang keempat, sistem hukum berbasis agama seperti hukum Islam, Hindu, dan Yahudi. Yang kelima, sistem hukum sub-Sahara atau dikenal juga dengan istilah African Law System. Yang keenam, sistem hukum adat yang mengakar pada tradisi leluhur. Setiap sistem hukum ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Yuk kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama ada Civil Law System atau sistem hukum Eropa kontinental. Sistem ini merupakan salah satu yang paling tua dan banyak digunakan di dunia. Civil law berkembang dari tradisi hukum Romawi yang sangat berpengaruh di Eropa, terutama di negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Belanda. Ciri utama civil law system yang pertama, mengutamakan hukum tertulis sebagai sumber utama. Civil law system menekankan pentingnya hukum yang tertulis sebagai sumber utama dalam sistem hukum, sehingga semua pihak dapat merujuk pada ketentuan yang jelas. Yang kedua, kodifikasi yang jelas dan terorganisir. Semua aturan dituangkan dalam bentuk kodifikasi yang sistematis dan terstruktur, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ketiga, hakim mencari rujukan aturan yang sesuai. Hakim akan mencari dan merujuk pada aturan-aturan yang relevan dengan perkara yang sedang ditangani, memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan hukum yang berlaku. Yang keempat, fokus pada prinsip hukum. Civil law system berorientasi pada prinsip-prinsip hukum umum yang mendasari peraturan, sehingga memberikan kerangka kerja yang konsisten untuk interpretasi dan penerapan hukum. Yang kelima, proses peradilan yang formal dan terstruktur. Proses peradilan dalam civil law system cenderung lebih formal dan terstruktur, dengan prosedur yang jelas untuk pengajuan perkara, penyampaian bukti, dan pengambilan keputusan oleh hakim. Sebagai negara bekas jajahan Belanda, Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh sistem ini. Contohnya, penggunaan KUH Perdata dan KUH Pidana di Indonesia berasal dari hukum kolonial Belanda yang berbasis civil law. Yang kedua, Common Law System atau sistem hukum Anglo-Saxon. Common Law ini berbeda dengan civil law. Common Law berkembang di Inggris dan menyebar ke negara-negara bekas koloninya, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Ciri khas Common Law, yang pertama, putusan pengadilan atau jurisprudensi menjadi sumber hukum utama. Yang kedua, hakim terikat pada prinsip stare decisis, yaitu kewajiban untuk mengikuti preseden atau keputusan sebelumnya. Yang ketiga, tidak terlalu mengutamakan hukum tertulis, melainkan mengandalkan tradisi dan praktik hukum. Sistem ini memberikan peran besar kepada hakim untuk menafsirkan hukum, sehingga keputusan seringkali menjadi landasan hukum di masa depan. Yang ketiga, sistem hukum sosialis. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara komunis seperti bekas Uni Soviet, Tiongkok, dan Korea Utara. Karakteristik utama sistem hukum sosialis yaitu 1. Tidak mengenal konsep hak milik pribadi. Jadi, semua aset dimiliki oleh negara demi kepentingan bersama. Yang kedua, bertujuan untuk mencapai kesetaraan ekonomi dan sosial. Sistem ini berfokus pada penciptaan kesetaraan di masyarakat.
Yang ketiga, hukum sangat dipengaruhi oleh ideologi negara, terutama ideologi Marxisme-Leninisme yang mendasari pembentukan hukum. Yang keempat, pemusatan kekuasaan dalam Partai Komunis. Kekuasaan politik dan hukum terpusat pada Partai Komunis, mengendalikan semua aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Yang kelima, kolektivisme dalam pengaturan sosial, menekankan kepemilikan kolektif atas alat produksi dan sumber daya, mengutamakan kepentingan kelompok di atas individu. Sistem ini tidak hanya menjadi pedoman hukum, tetapi juga alat untuk menjaga kekuasaan Partai Komunis di negara tersebut. Yang keempat, sistem hukum berbasis agama. Sistem hukum berbasis agama ini memiliki landasan pada ajaran dan prinsip agama tertentu. Beberapa contohnya adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Contohnya bisa ditemukan dalam hukum waris, perkawinan, dan zakat di negara-negara seperti Arab Saudi atau Indonesia untuk komunitas muslim. Lalu hukum Hindu yang didasarkan pada kitab suci Weda yang diartikan sebagai Erta dan Dharma. Erta adalah hukum alam yang bersifat abadi, sedangkan Dharma adalah hukum duniawi. Lalu ada hukum Yahudi yang berpedoman pada Torah dan tradisi rabbinik yang percaya bahwa Taurat tidak dapat dipahami dengan baik tanpa bantuan hukum lisan. Hukum berbasis agama ini biasanya tidak sepenuhnya terkait dengan sistem politik, tetapi lebih kepada aspek spiritual dan moral. Yang kelima, sistem hukum Sub-Sahara atau African Law System. Sistem ini berkembang di kawasan Afrika Sub-Sahara yang mencerminkan tradisi dan budaya lokal. Sistem ini berorientasi pada komunitas, di mana semua hal yang berkaitan dengan solidaritas sosial dari suatu komunitas menjadi aturan hukum yang disepakati bersama. Ciri utama dari African Law System, yang pertama, berbasis pada solidaritas sosial dan kebiasaan komunitas. Sistem hukum ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan norma-norma yang berlaku dalam komunitas. Yang kedua, mengutamakan hukum adat sebagai pedoman utama. Hukum adat menjadi sumber utama dalam penyelesaian masalah hukum, mencerminkan tradisi dan budaya setempat. Yang ketiga, penyelesaian sengketa melalui mediasi atau konsensus. Proses penyelesaian sengketa lebih sering dilakukan melalui mediasi, dialog, atau konsensus daripada melalui litigasi formal. Yang keempat, peran pemimpin tradisional. Pemimpin komunitas atau tokoh adat memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa, seringkali bertindak sebagai mediator atau arbiter. Yang kelima, fleksibilitas dan adaptabilitas. Sistem hukum ini bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya, memungkinkan hukum untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sistem ini banyak digunakan di negara-negara seperti Kenya, Kamerun, dan Guyana, terutama di daerah pedesaan. Yang keenam, sistem hukum adat. Sistem hukum adat sangat erat kaitannya dengan kebiasaan, tradisi, dan nilai-nilai lokal suatu masyarakat. Karakteristik sistem hukum adat yang pertama, bersumber dari kebiasaan atau tradisi leluhur. Yang kedua, sanksi hukum ditentukan melalui musyawarah komunitas atau pemangku adat, seperti hukum adat di Indonesia, Jepang, atau India. Hukum adat lebih fleksibel karena menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, tetapi seringkali tidak terdokumentasi secara formal. Yang keenam, Indonesia memiliki sistem hukum yang sangat unik karena merupakan perpaduan dari berbagai elemen. Beberapa ciri khasnya adalah yang pertama, pengaruh civil law, terutama dalam kodifikasi hukum seperti KUH Pidana dan KUH Perdata. Yang kedua, unsur common law yang terlihat dalam putusan pengadilan yang seringkali menggali nilai-nilai masyarakat. Yang ketiga, hukum Islam yang digunakan dalam urusan seperti perkawinan, waris, dan zakat bagi umat muslim. Yang keempat, hukum adat yang masih diterapkan di beberapa wilayah untuk menyelesaikan sengketa lokal. Sistem hukum Indonesia sering disebut sebagai sistem hukum demokrasi Pancasila karena mengacu pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara. Pancasila menjadi dasar pijak dalam sistem hukum Indonesia, sehingga hukum yang diterapkan wajib tunduk dan mengamalkan Pancasila. Dari pembahasan ini, kita dapat melihat betapa beragamnya sistem hukum di dunia. Setiap sistem memiliki karakteristik unik yang mencerminkan sejarah, budaya, dan nilai-nilai masyarakatnya. Indonesia sendiri merupakan contoh nyata dari keberagaman tersebut karena memadukan berbagai elemen hukum dari seluruh dunia. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Tetap sehat dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.